Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, Teman-teman sekalian, para praktisi, para master-master, para tabib yang selalu saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali ya, setelah kita kemarin itu juga ada Zoom tentang penanganan asam lambung, MAH, dan problematika tentang perut, usus, dan lain sebagainya. Itu kemarin, minggu kemarin kayaknya. Dan ini alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa lagi dengan apa namanya? Dengan agenda yaitu bagaimana kita penanganan tentang diabetes, asam urat, dan kolesterol. Jadi ketiga-tiganya ini kalau menurut saya itu penyakit sejuta umat. Di mana-mana kalau jenengan itu istilahnya itu sebagai praktisi, sebagai tabib, ataupun perawat dan lain sebagainya itu kan banyak sekali menemui seperti ini hampir tiap hari. Hampir pasien panjenengan itu pasti ada salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat, ataupun semuanya itu pasti kebanyakan kolesterol tinggi, kalau enggak asam urat, ataupun diabetes. Nah, kita tidak berbicara tentang bagaimana tentang kedokteran ya, karena kita bukan seorang dokter, kita juga bukan istilahnya orang medis, tetapi kita adalah praktisi. Makanya kita harus buat kerangka nih nanti. Ya jangan sampai nanti dalam dunia medis begini ya kita nggak nyambung nanti mana. Kalaupun tuh ada yang nyambung, mungkin yang belajar tentang ke sana. Jadi nanti kita akan dalam ruang lingkup bagaimana kita itu menjadi terapi, kita itu akan membaca dalam ruang lingkup TCM kan gitu ya. Jadi tentang tentang Chinese medicine nanti harus ke situ. Karena walau bagaimana kalau seandainya kita berbicara tentang penyakit-penyakit, kan kita sebagai praktisi ataupun kita itu sebagai seorang terapis, kan kita membacanya secara global kan gitu. Jadi kalau ada pasien datang bla 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 bla, kita kan penyakitnya pokoknya kuwi kan gitu. Jadi kita nggak seperti dokter, istilahnya itu namanya aja kita udah ribet kan gitu ya. Asam lambung jadi apa kan gitu ya. Nah, itu terlalu puyeng nanti kita. Makanya nanti kita akan berbicara tentang bagaimana menjadi terapis dan bagaimana penanganan penyakit sejuta umat ini. Paling tidak kita nanti bisa membantu paling tidak keluarga, teman-teman ataupun secara luas nanti otomatis sebagai seorang terapis otomatis kan panjenengan nanti juga mempunyai pasien. Nah, pasti ada yang sehari 10 pasien, ada yang seharinya 25 pasien. Nanti ini apa yang nanti kita bicarakan, kita pelajari malam hari ini, nanti insya Allah bisa jenengan terapkan, jenengan bisa praktekkan ke pasien panjenengan. Karena begini, setiap keilmuan, apa yang jenengan dapatkan, itu bagusnya memang dipraktekkan ke pasien. Maksudnya seperti kemarin kan gitu, bagaimana penanganan tentang akupuntur tentang asam lambung kan gitu kan. Sudah saya sebutkan titiknya, monggo itu dipraktekkan. Itu efeknya ditanyakan langsung ke pasien. Jadi tidak asal tusuk kemudian ditinggal. Nggak ditanya pasien. Jadi kita harus menanyakan ke pasien efek dari apa yang telah kita lakukan. Dan itu bagian dari servis. Servis sebagai seorang praktisi, sebagai seorang yang istilahnya menolong kan gitu. Jadi tidak tinggal rampung, wes karmu, mari rakarmu kan gitu. Nah, Bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, jadi tidak kita panjang lebar. Nanti silakan nanti kalau ada pertanyaan, nanti
Kak Wulan juga akan mengkoordinir bagaimana penanganan pertanyaan-pertanyaan jenengan itu, silahkan nanti akan dipandu oleh Kak Wulan. Saya hanya sharing otomatis, men-sharing sebuah pengalaman dari apa yang pernah saya praktekkan ke pasien-pasien saya. Insya Allah semua yang saya nanti utarakan, ini semua sudah saya tajribkan ke pasien-pasien saya, entah itu perempuan, laki-laki, itu semua sudah saya tajribkan dan alhamdulillah ada progresnya. Jadi nanti silakan jenengan bisa catat, kemudian jenengan nanti kalau tidak tahu nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Yang penting harus ada catatan. Kalau jenengan tidak dicatat, cuma ngawang-ngawang kok, pasti lupa lagi. Karena kita ini adalah ilmu terapan, istilahnya harus ditulis supaya mengikat, ya kan, supaya jenengan nanti kalau lupa bisa dibaca lagi, dikoreksi, monggo, karena jenengan juga seorang praktisi, silakan dikoreksi lagi. Oh kayaknya ini nggak begitu kuat nih, silakan ditambah lagi kan gitu. Oh kayaknya ini kebablasan, kayaknya dosisnya kebanyakan, silakan dikurangi, nggak apa-apa. Tetapi apa yang saya sampaikan ini adalah sudah saya tajribkan ke pasien-pasien dan semuanya memperoleh progres yang bagus ketika semuanya satu formulasi ini saya sampaikan. Ini yang saya sampaikan adalah TCM ya. Jadi ngapunten ini tidak sepenuhnya dari Master Tung kan gitu. Karena Master Tung nanti akan saya ajarkan ketika di pelatihan di Semarang, di Solo, Kerawang, ataupun yang lainnya kan gitu. Jadi ini nanti adalah TCM, tapi nanti akan bersinggungan ke situ. Akan bersinggungan gitu. Ketika nanti ini ada yang bersinggungan, pasti teman-teman pasti juga tahu, oh ini yang kemarin diomongkan di Solo kan gitu. Oh ini berarti jenengan lebih mantap gitu ya. Nah, pada awalnya kita akan berbicara tentang diabetes kan gitu, tentang diabetes dulu. Jadi kita tahu bersama-sama ya bahwasanya diabetes itu adalah penyakit gula. Jadi gulanya itu tinggi kan gitu. Penyakit gula dan gulanya itu tinggi. Itu kita sudah tahu bersama-sama. Jadi kalau dalam bahasa TCM itu diabetes itu adalah Xiaohe. Bahasanya itu adalah Xiaohe. Jadi Xiaohe itu adalah yin panas yang di dalam tubuh, yang dia itu akhirnya bisa menggumpal, akhirnya dia itu menjadi sebuah penyakit. Jadi ini bisa terjadi karena karena kebiasaan makan dan minum yang terlalu manis, kan gitu ya. Kemudian kebiasaan yang tidak terkontrol sehingga gula darahnya itu menjadi naik. Nah, apalagi emosi itu juga bisa membentuk Qi itu menggumpal. Kita berbicara TCM ya, kita tidak berbicara tentang medik. Ngapunten. Jadi saya sudah sejak awal kita sudah buat kerangka, kita nggak berbicara tentang medik, tapi kita berbicara tentang TCM karena kita semua adalah praktisi dan kita menangani pasien itu seperti kita seorang terapis praktisi. Jadi kita tidak menyontek, kita tidak menginfus. Maka bagaimana? Kita harus berbicara tentang TCM. Nah, kembali lagi ke diabetes. Maka diabetes itu kalau dalam dunia TCM ya, itu akan terbagi menjadi 3. Jadi jenengan kalau ada pasien yang terindikasi diabetes, jangan langsung jenengan kenapa Pak? Oh saya diabetes, waduh gula darahnya tinggi. Terus akhirnya bingung kan gitu ya. Nah, jenengan harus bisa mengkategorikan. Jadi diabetes itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah dia itu kemungkinan dia itu diabetes adalah sindrom Sanchiao. Jadi kemungkinan yang pertama itu rongga atas, paru-parunya itu kena. Ini yang pertama. Jadi sindrom Sanchiao. Kemudian yang kedua adalah sindrom Chunqiao. Jadi rongga tengahnya kena. Jadi limpanya dia itu kena. Ya. Jadi paru-paru kena, itu yang atas, maka dia timbul diabetes.
kemudian limpanya juga kena ataupun limpa, jadi apa tuh dia kena diabetes karena rongga tengahnya. Kemudian yang terakhir karena sindrom Xiajiao, jadi bawah ginjalnya kena. Nah ini yang kebanyakan pasien itu karena hampir semuanya itu ginjal, meskipun nanti akhirnya larinya ke pankreas. Jadi ada 3. Ketika jenengan nanti ada pasien datang, itu nanti ketika dia ngomong sudah diabetes, maka jenengan langsung wah ini harus kita lihat nanti dia itu paru-paru atau limpanya atau ginjalnya. Nah, bagaimana kita itu mengetahui kalau seandainya dia itu kena di siancau atas paru-parunya ataupun dia itu terkena karena limpanya ataupun terkena karena ginjalnya. Nah, bisa kita lihat di pasien itu sendiri. Yang pertama, kalau seandainya dia tuh kena paru-paru, kalau dia umpamanya dia mengeluh paru-paru, kemudian sebagai praktisi bagaimana? Coba Pak atau pasiennya, monggo bisa dilihat lidahnya merah terbelah-belah atau tidak. Ini yang pertama. Ketika pasiennya itu dia melet, kemudian jenengan lihat lidahnya itu pecah-pecah, itu berarti paru-parunya yang kena. Maka nanti cara akupuntur, kalau seandainya jenengan belum bisa yang mahir akupuntur, pinter bekam, maka paru-paru yang diajar. Gitu ya. Jadi dilihat lidahnya, ketika lidahnya dia tuh pecah-pecah, wah ini pasti paru-parunya ini. Kemudian ditanya lagi, kerongkongan kering atau tidak? Karena itu kan satu jalur antara kerongkongan kemudian lari ke lidah itu kan satu jalur. Maka kalau seandainya lidahnya itu tidak pecah-pecah, tapi kerongkongannya itu kayak short throat itu berarti kerongkongannya itu nyeri kayak kering terus. Nah, ada janganan apa? Bisa dikategorikan dia itu kena diabetes karena problemnya di paru-paru. Nah, kemudian yang ketiga itu ditanya ke pasien, bahwasanya biasanya pasien itu ditanya, jenengan minumnya bagaimana Pak? Jenengan minumnya bagaimana Bu? Nah, kalau seandainya minumnya banyak, maksudnya banyak itu begini. Jadi kadar dia minum siang sama malam itu hampir sama. Umpamanya siang dia minumnya itu 14, 15 sampai 16, 1 liter kan gitu ya. Itu malamnya juga 1 liter. Nah, ini tanda-tanda paru-parunya itu kena dan dia itu bilang diabetes, maka sebagai praktisi kita itu kalau seandainya jenengan belum bisa akupuntur, maka paru-parunya yang dibekam. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kalau seandainya limpanya tadi kan kena paru-paru, dia diabetes, tapi yang kena paru-paru. Nah, sekarang kalau yang kena limpa bagaimana ciri-cirinya? Mudah lapar. Jadi kalau seandainya diabetes kemudian dia itu mudah lapar, makan banyak tetapi tetap kurus. Nah, ini tanda-tandanya dia itu diabetes, diabetes tapi yang kena itu rongga tengah. Jadi Cunxiao-nya itu kena dia itu. Suaranya putus-putus. Gimana? Kedengaran ya? Kedengaran Pak. Bagus Pak, bagus suara bagus. Ya. Lancar. Kemudian orang diabetes yang kena limpanya itu pasti konstipasinya banyak. Kalau cuma sembelit 1 kali itu nggak masalah, 2 kali nggak masalah. Tapi kalau sering, nah itu pasti limpanya kena. Maka kalau seandainya jenengan belum bisa akupuntur, maka dibekam di area limpa. Jadi kahil, jenengan bisa explore, namanya kahil lain sebagainya. Tetapi titik yang paling krusial adalah di limpa. Kalau yang kemarin di akupuntur untuk merilis konstipasi atau sembelit kan cuma di titik sini aja Pak. Jadi 2 cun dari pergelangan tangan di tengah tusuk di sini itu kan ada pertemuan antara pergelangan tulang sama tulang, itu nanti ditusuk 1 cun ya. Jadi jenengan pakai 1 cun masuk 0,8 tembus saja Pak, jedet begitu. Itu nggak akan lama, itu nanti dia akan BAB. Itu kalau sembelit ya, kalau sembelit.
Itu apa tuh namanya titiknya di situ. Itu cuma baru 1 titik, Pak. Tapi apa tuh namanya nanti kalau seandainya dia itu sudah lebih parah nanti ada tambahan titik lagi. Nah, kemudian dia banyak kencing. Nah, banyak kencing nanti ini juga bisa masuk ke dia itu diabetes yang kena ginjalnya juga. Jadi ciaunya ciau bawah. Jadi ciau-ciaunya itu di bawah ginjalnya kena. Nah, ini kebanyakan yang terjadi di masyarakat. Jadi ketika ginjalnya kena akhirnya larinya ke pankreas, gitu ya, ke pankreas. Makanya kalau seandainya dalam bekam, saya ngomong dulu ke bekamnya, sebelum kita nanti ngomong ke akupunturnya. Jadi kalau mau menterapi orang yang kena diabetes, maka pankreas itu sebagai titik utama. Yang lain itu jenengan bisa apa namanya explore. Berarti kahil, kemudian paru-paru, jantung, kan gitu. Pankreas. Tapi pankreasnya ini jangan dibekam basah. Karena posisinya dia lagi lembab, Pak. Orang diabetes itu pankreasnya itu lagi lembab, makanya harus dioptimalkan. Kan diabetes pankreasnya kena, otomatis dia tidak bisa memproduksi insulin, kan gitu. Akhirnya tubuhnya itu gulanya itu mocar-macir di tubuh. Nah, kita kan pengen mengaktifkan pankreas itu sendiri. Bagaimana caranya? Dengan dibekam kering atau bekam api. Jadi jenengan monggo ketika mau membekam badannya itu ya dari kahil, kemudian paru-paru, kemudian jantung, lambung. Tetapi ketika di titik pankreas, jenengan harus bekam kering ataupun bekam api, itu lebih bagus. Karena apa? Ketika jenengan bekam kering, maka pankreasnya itu akan reaktif aktif. Dan itu akan menjadikan dia itu akan bekerja kembali, merangsang pekerjaan reaksi dari pankreas itu untuk memproduksi insulin. Tetapi kalau jenengan salah, ketika pankreas itu jenengan bekam basah, posisi sudah lembab, jenengan ambil darahnya, pankreasnya dia akan semakin sakit. Jadi catatan sebagai seorang terapi, jenengan bisa tajrid, jenengan bisa praktekkan, karena saya sudah berkali-kali begitu. Ada pasien diabetes dulu, Pak, ya, ketika saya bekam, tapi tidak malah dia sembuh, tapi malah lemes, kan gitu ya. Kemudian lama-kelamaan pankreas, ternyata pankreas itu kalau harus dibekam kering atau dibekam api, itu lebih bagus. Lebih bagus lagi bekam api, Pak. Kalau bekam api dia akan pankreasnya itu akan cepat reaksi, Pak. Dia akan betul-betul dia itu apa namanya? Ada rangsangan untuk membuat insulinnya itu lebih cepat. Jadi kalau biasanya kalau bekamnya cuma basah di pankreas, ya, di pankreas itu paling berapa hari dia itu baru bisa ini progres. Tapi kalau seandainya bekam api itu nanti bisa dalam jangka berapa jam gitu aja, itu sudah kalau dia apa tes darah untuk diabetesnya itu sudah akan bagus. Jadi gitu ya, jangan salah ya. Jadi kalau mau bekam silakan, tapi ketika di titik pankreas itu harus kering atau api. Itu dalam bekam. Nah, dalam TCM sendiri sekarang. Nah, sekarang bagaimana untuk mentreatment atau kita itu dalam pasien, bagaimana kita menangani pasien itu yang dia itu terkena diabetes dengan akupuntur. Nah, sekarang walau bagaimana di daerah kita, apalagi di daerah panjenengan itu mungkin banyak sekali ya dokter-dokter yang ahli medik dengan akupuntur. Jadi mereka ketika ada orang diabetes, mereka itu menggunakan akupuntur. Di Salatiga juga banyak, Pak. Di Salatiga itu ada rumah sakit itu yang khusus akupuntur untuk penanganan orang-orang yang diabetes. Orang diabetes. Jadi apa tuh namanya? Memang kalau diabetes apa tuh namanya? Di akupuntur ya, di akupuntur. Nah, berarti kita kan juga bisa. Oh, kita juga belajar akupuntur kan gitu ya. Cuma apa tuh namanya? Rumus dalam akupuntur itu sebenarnya tidak hanya kita itu menusukkan jarum. Titiknya betul, Pak. Jenengan tahu ST
36 itu tahu. Yakin itu rata-rata itu semua tahu. Tetapi ketika jenengan menggunakan jarum, apakah itu masuk 1 cun atau itu masuk 0,8 atau itu masuk 1 cun setengah, itu yang menjadi patokan. Kesembuhan pasien itu adalah sebenarnya adalah kenacinya. Nah, kenacinya itu adalah rumusnya adalah di kedalaman jarum. Maka sering saya umpamanya posting video gitu Pak ya, posting video kesehatan, itu kan sering cuma saya puter umpamanya pasiennya tuh kurang apa Ibu? Oh, kurang sininya kurang masih agak tengeng kan gitu, nggak agak kurang ini. Titiknya sama Pak, cuma saya ini aja saya masukkan lagi, saya putar kiri kanan, saya masukkan lagi sedikit, cet, itu pasti langsung rilis lagi. Berarti waktu pertama kali saya masukkan berarti kurang 0,1 cun atau 0,2 cun. Tetapi ketika umpamanya pasiennya saya tanya, bagaimana Bu rasanya umpamanya pasien pusing gitu Pak ya. Saya tusuk sudah betul, tapi dia aduh kok malah agak geli ya Pak ya. Terus kita harus berpikir, oh berarti saya menusuknya terlalu dalam. Yang harusnya 0,5, saya memasukkan jarumnya 0,7. Itu dalam rumus tung itu begitu. Jadi rumus yang betul-betul kita itu dalam jarum itu diperhitungkan. Kalau tung itu kan tidak ada meridian. Jadi mainnya itu adalah main jarum. Jadi ketepatan kalau titik semua pasti agak semua familiar. Tetapi ketika pemasukannya jarumnya itu yang menjadi apa tuh namanya rumusnya ada satu. Itu Pak nggih. Nah, jadi dalam akupuntur untuk merilis diabetes, maka untuk pengalaman saya, maka bagusnya adalah antara 25 menit sampai 30 menit itu didiamkan di situ. Jadi jangan dicabut jarumnya kalau belum 25 menit sampai 30 menit. Dengan simulasi setiap 10 menit diputar kiri kanan. Itu kalau ngapunten. Kalau jenengan tidak punya alat stimulator atau alat apa itu namanya listrik, tetapi sebenarnya ini akan lebih efektif kalau orang diabetes jenengan akupuntur, kemudian jenengan punya alatnya stimulator. Itu akan lebih mempercepat kesembuhan pasien itu sendiri. Ini karena memang mungkin stimulator itu kan geraknya itu dia tuh mempunyai gerak yang simultan, akhirnya sinyal itu bisa kena. Tinggal kita itu mainin kedalamannya jarum itu aja. Nah, itu diamkan aja 25 sampai 30 menit. Lebih baiknya kalau jenengan punya simulator itu dipasang di 4 Hz, kemudian pakai getaran yang kedua itu itu kemudian diamkan aja 20 menit. Kalau pakai simulator mesin itu jangan lama-lama, Pak. Karena kalau lama-lama darahnya dia juga akan mengental nanti malah. Maka bahaya kalau pakai alat stimulator itu karena dia kan getarannya langsung ke dalam ya. Makanya tidak boleh lama-lama. Maksimal itu cuma 20 menit. Itu hampir sama dia itu nanti akupuntur selama hampir 1 jam gitu. Nah, nanti apa yang akan kita akupuntur ketika ada pasien yang kena diabetes? Nanti yang akan kita akupuntur adalah 1 di titik paru-paru yang pertama. Karena kan pasti akan orang diabetes itu merasa haus kan gitu ya. Makanya paru-parunya itu nanti bagian paru-paru titiknya nanti akan saya kasih tahu ya. Yang penting untuk titiknya yang penting nanti titik paru-paru 1, kemudian titik lambung, kemudian titik ginjal, ya, kandung kemih. Nah, itu nanti jadi itu ada titik paru-paru, titik lambung, titik ginjal, dan titik kandung kemih. Itu nanti yang akan kita akan kita tusuk pada waktu akupuntur. Karena apa? Otomatis kalau ginjalnya bagus, nanti akan pankreas juga ikut bagus karena pankreas
atau meningkatkan sekresi insulinnya itu adalah melalui ginjalnya itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau jenengan umpamanya wah koyoke kurang mantep, jenengan bisa tambahin sendiri ya. Bisa eksplor sendiri monggo nggak apa-apa karena akupuntur itu kalaupun toh apa tuh namanya salah titik pun juga tidak membahayakan pasien. Salah titik paling tidak sembuh kan gitu Pak nggih. Tapi kalau seandainya tidak sembuh terus berarti Anda jenengan yo titiknya salah kabeh kan gitu ya. Mosok bolak-balik ke jenengan sembuh napa dereng Bu? Napa tesih sakit Pak? Tesih sakit. Ngomongnya apa sininya pundaknya atau bagaimana? Jenengan tusuk besok datang lagi kok masih itu aja berarti jenengan titiknya salah terus kan gitu. Kasihan pasiennya kan gitu ya. Nah, gitu Pak. Jadi kalau untuk meningkatkan apa tuh namanya supaya diabetesnya itu nanti bisa cepat sembuh karena kalau dalam TCM itu diabetes itu kan termasuk yin panas. Jadi ada yin yang kan ya, yin panas, maka harus didinginkan. Caranya bagaimana? Suruh dia banyak makan bayam. Bayam itu sifatnya dingin. Maka bagusnya bagaimana? Dijus. Jadi dijus, bayam itu dijus, kemudian diminum 1 gelas 1 hari 3 kali. Nanti itu akan cepat itu, diabetesnya itu dia akan cepat turun itu. Itu apa namanya miracle-nya bagusnya bayam itu di situ. Kemudian bisa juga jenengan bilang sama pasien jenengan itu banyak-banyak susu kedelai. Itu juga bagus, kacang panjang bagus. Telo rambat itu loh Pak. Telo rambat itu juga bagus untuk orang diabetes. Itu kalau makan itu terus itu diabetesnya juga akan turun. Tomat, nah itu tomat itu juga bagus. Jadi banyak Pak jenengan sebagai praktisi pasti lebih mengetahui tentang buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang harus dikonsumsi oleh pasien jenengan. Itu kan sebagai bagian dari servis tanggung jawab kita sebagai seorang praktisi, sebagai seorang yang menerapi pasien yang kita punya tanggung jawab karena pasien kan sudah mempercayakan kesehatan mereka itu kepada kita. Terlepas dia itu nanti amplopannya berapa, terserah itu nanti kita nggak usah mikir itu. Ketika ada pasien itu sudah mempercayakan kesehatannya dia kepada kita, ya kita semaksimal mungkin bagaimana kita itu membantu pasien itu yang sudah minta tolong, dia itu sudah mempercayakan sehat. Kalau sehat itu kan hubungannya dengan jiwa dia. Jiwa kesehatan kalau umpamanya dia bablas kan ya bablas, sehat ambruk bisa meninggal kan gitu Pak. Makanya kita juga ketika ada pasien betul-betul tidak boleh asal istilahnya coba-coba, nggak bisa. Ketika kita mainnya nerapi coba-coba fatal nanti. Kita nanti jadi malpraktek gitu nanti jadinya. Kalau umpamanya kita itu nggak bisa ya bilang sama pasien kita itu nggak bisa, kita nggak mampu. Tapi kalau kita mampu bilangnya insya Allah kan gitu. Insya Allah kita siap. Tapi kalau seandainya kita pasiennya kayaknya kok sudah lebih dari sepertinya saya tidak mampu nih untuk menyembuhkan, ya bilang aja, bilang ngapunten saya belum bisa. Nanti kalau mau saya teleponkan teman saya, kalau mau saya hubungkan teman saya yang lebih tahu tentang masalah penyakit seperti ini. Itu lebih fair Pak. Dan itu jenengan juga tidak dolim kepada pasien dan pasien juga pasti oh ya nggak apa-apa karena memang nggak mampu kan jenengan. Jadi kalau nggak semuanya palu gada, apa lu sakit gua bisa kan gitu, nggak bisa. Jadi istilahnya kita jujur-jujuran aja sebagai seorang terapis, sebagai seorang penyehat. Kalau memang kita bisa, insya Allah siap. Tapi kalau tidak bisa, nyuwun sewu, saya tidak bisa kan gitu. Lebih safe, lebih aman dan jenengan akan lebih amanah. Insya Allah tidak mengurangi keilmuan jenengan ketika jenengan bilang saya tidak mampu, saya tidak bisa, tidak akan mengurangi keilmuan jenengan. Malah jenengan itu pasien itu oh ya memang tidak bisa kan gitu. Daripada jenengan tajrib raka-karuan gitu tidak sembuh malah semakin parah itu malah nanti jadi masalah. Itu ya. Nah, sekarang untuk titik-titiknya monggo kalau mau
ditulis silakan. Kalau mau ditulis silakan, kalau mau didengarkan silakan. Tapi kalau lebih bagusnya silakan kalau mau ditulis. Yang pertama kalau orang diabetes itu titik utama yang harus ditusuk adalah SP6. Titik utama SP6. Kemudian BL13 atau Feishu. Itu BL13 ya. Kemudian BL22 Sanjiaoshu. BL22, kemudian ST Stomat 36 Zuzanli. Kemudian kidney 3 Taisi. Kalau dalam KL itu Pak, kalau dalam rumus tuh ada KL gitu ya. Kidney, liver itu ya, limpa. Nah, kemudian BL23 leather Shenshu. Jadi itu nggih. Jadi SP6, BL13, BL22, BL23, ST36, kemudian KL3. Ini rumus TCM Pak nggih. Saya tidak ngomong rumus tung. Kalau rumus tung saya cuma butuh 4 jarum. Sudah saya sharekan video saya ketika saya itu menangani glukosa gula darah tinggi, kemudian orang diabetes hanya dengan 4 jarum 15 menit turun. Itu nanti itu sudah saya sampaikan pada waktu kemarin pelatihan di Solo. Ini yang saya sampaikan hari ini malam ini adalah rumus TCM. Jadi jangan kemarin yang Solo cuma 4. Nah saya kok malah enggak, karena yang malam ini adalah rumus TCM. Tapi ini juga tajrib Pak, ini juga bagus karena pernah saya coba berapa kali ke pasien saya juga bagus. Tapi kalau yang saya praktekkan sekarang kan saya pengennya tuh instan kan gitu ya. Pokoknya datang balik kudu mari kan gitu. Pokoknya istilahnya pasien itu sekali kunjungan. Datang sesok mari atau setelah pulang mari. Kan kita kan pengennya begitu. Jadi nggak usah 2 kali 3 kali. Kalau butuh 2 kali 3 kali dia datang lagi, berarti kemarin titiknya salah. Ini kan gitu. Coba ini pun ya bolehkah? Bukan ya. Jadi untuk SP6, SP6 adalah titiknya di kaki dalam Pak. Jadi di atasnya mata kaki 3 cun dari mata kaki ke atas. Berarti ini SP6. Jadi 1 cun. 1 cun setengah. 2 cun. 3 cun. Berarti kalau 4 cun, berarti 3 cun ditambah 1 jempol. Kalau 5 cun, berarti 4 jari, 3 cun ditambah 3 jari. Berarti 1 cun, 1 cun setengah, 2 cun, 3 cun. Berarti kalau 5 cun, berarti 4 jari begini ditambah 3 jari. Itu Pak nggih. Sebagai akupunturis jenengan harus apa? Ini ukurannya bukan jari jenengan loh, Pak. Jarinya pasien loh. Jadi pasiennya itu dilihat jempolnya antara jempolnya jenengan sama jempolnya pasien. Jangan pasiennya godini ra umum, jempolnya jenengan cilik, nanti ukurannya jadi apa? Jadi ya paling tidak dilihat aja. Oh kayaknya jempolnya pasiennya itu gede, berarti jempol saya kecil. Berarti nanti tak lebih ke. Ketika saya nusuk, saya lebihkan sedikit. Kira-kira pas sama jempolnya pasien. Istilahnya begitu. Jadi kita harus punya perkiraan. Makanya ketika nanti ketika kita nerapis pasti kan sampun kan agak kerasa agak mendingan dereng. Wah kayaknya dereng. Oh berarti cunnya masih kurang naik sedikit gitu. Biasa itu. Kurang naik, kurang turun itu pasti baik. Maka kita sebagai terapis harus seperti itu. Ambil aja, nggak apa-apa. Jadi 1 jarum itu bisa ditusukkan itu maksimal 2 kali. 2 kali. Ketika sudah 3 kali itu jarumnya ada tumpul itu. Udah sakit. Ketika jenengan masukkan lagi itu pasti pasiennya waduh. Karena jarumnya itu sudah agak tumpul. Maka 1 kali pemain jenengan tusuk salah, ketika jenengan tanya sama pasiennya,
kan gitu. Gimana rasanya Pak? Sudah agak mentingkan, oh kayaknya masih kan gitu. Oh berarti titiknya salah. Oh dilihat jarinya, oh ya benar karena jarinya lebih besar daripada saya, makanya titiknya kurang sedikit, kurang ke atas atau kurang kurang apa tuh namanya agak lebar kan gitu. Maka kita ambil aja, set, kemudian kita ambil pakai kapas yang pakai apa alkohol, kemudian atasnya sedikit cet, nah, insya Allah itu nanti akan maksimal. Gitu. Jadi bukan berarti wah ya aku puntur, pripun Pak, wah nganu terus sakit, aduh berarti titik nganu orang anu yo malah jenengan bingung. Kok salah yo? Padahal titiknya betul. Bukan karena titiknya betul, karena ukurannya salah, Pak. Cunnya itu salah, kan gitu. Jadi jangan disalahkan. Jenengan jangan merasa wah aku koyoke aku punturi salah terus, bukan gitu. Karena ya itu tadi harus dilihat cunnya dari pasiennya, ukuran jempol tangannya pasien. Lanjut ya. Jadi SP6 adalah letaknya adalah di atas. Ini kelihatan ya Pak? Kelihatan ya? Jadi ini mata kaki dalam. Mata kaki dalam itu 3 cun ke atas. Berarti 3 cun ke atas itu nanti ada SP6. Penusukan, ingat Pak, penusukan pakai jarum 1 cun masuk semua. Pak. Jadi jenengan jangan ragu-ragu, jangan pakai setengah cun, karena kalau jenengan pakai setengah cun tidak akan kena tecinya, tidak akan kena. Jadi apa tuh namanya? Percuma buang-buang ini, buang-buang jarum. Nanti jenengan malah beristilahnya apa jenenge? Karena ya udah ditusukkan nggak ngefek kan ya percuma. Berarti buang jarum aja tuh Pak ya. SP6. Jadi SP6 itu bagus untuk menormalkan limpa, lambung sama gangguan pencernaan. Ingat Pak. Jadi ketika jenengan umpamanya Puntoh tidak mengikuti pelatihan saya nanti di Master Tung, tapi jenengan umpamanya ada pasien dia itu ada indikasi lambung, indikasi sakit gangguan pencernaan, kemudian dia itu perutnya kembung dan lain sebagainya, SP6 itu jenengan tusuk dengan kedalaman 1 cun penuh. 10 menit jenengan putar kiri kanan, tinggalkan 25 menit sampai 30 menit. Itu Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian BL13, BL13 atau Faciui. Itu tempatnya di sini Pak, di punggung belakang. Jadi di punggung belakang itu ini kan garis tengah. Garis tengah, ini servikal, kemudian torakal, lumbar kan Pak ya, ini tengah. Jadi dari sini ini, dari apa tuh namanya? Dari agak dada ini, nah, antara ruas ketiga keempat, berarti 1, 2, 3. Ini tengah persis, itu 1 cun setengah ke sebelah kiri atau kanan. Ini adalah BL13. BL13. Oke. Kemudian BL22, Sanjiaoshu. BL22 itu di pinggang. Pinggang. BL22. Nah, di situ. Pas di pinggang. Jadi antara ruas ketiga keempat tengah pinggang. Ya. 22. Berarti kalau 23-nya berarti BL23 berarti di bawahnya lagi. 1 cun. 1 cun di bawahnya. Ini gunanya untuk apa? Kalau BL itu ya, kalau BL bladder itu gunanya adalah memperlancar paru-paru. Kemudian kalau BL 22, 23 itu memperbaiki ginjal. Jadi yang sering biasanya kalau orang diabetes itu kan kencing terus ya. Malam kencing tidak pas, pokoknya pinginnya pipis terus lah. Ya. Kranedol istilahnya kranedol kan gitu ya. Ya, jenengan kalau ada pasien seperti itu pokoknya tusuknya di BL22, 23 kiri kanan. Rampung itu, Pak. Pakai 1 cun. Masuk 0,8, jangan masuk semua. Jadi meskipun 1 cun, meskipun 1 cun,
tetapi tidak dihabiskan semua. Tetapi disisakan jenengan bisa kira-kira. Kalaupun nanti nggak sembuh ya diputer, berarti gini-gini kan lah. Makanya kan simulasi itu penting. Jadi tidak kita habis ditusukkan tinggal ngerokok itu enggak, jangan. Wah, wis tusuk tinggal udut kan. Wah, itu parah itu. Tapi kalau jenengan udah pas, kalau ya pas ya wes tinggal udut rapopo. Nah, itu kemudian ST36. Nah, ini penting. ST36 biasanya kan untuk lambung ya, pencernaan lambung dan lain sebagainya. Nah, itu sudah apa tuh namanya? Sebagai praktisi jenengan pasti sudah hafal. Berarti kan ini lutut, ya, lutut, kemudian 3 cun dari lutut ke bawah, samping 1 cun. Berarti tempatnya kan ST36 berarti di sini ini. Nah, 3 cun dari apa tuh namanya lutut, 3 cun ke bawah, samping ke keluar, ke sebelah luar ya. Itu 1 cun aja itu udah pasti ketemu ST36. Oh, sudah apa tuh namanya pasaran. ST36 itu sebagai akupunturis dan lain sebagainya udah pasaran, udah harus tahu itu. Pumet momone pasien kebanyakan kan pusing, udah kebanyakan pasien penyakitnya banyak, jenengan wis bleng kabeh tusuk 36 aja. Sembuh itu. Ya tapi itu nggih, itu salah satu ini aja titik yang harus wajib jenengan hafalkan. Jadi kalau BL, bladder, liver dan sebagainya itu ya yang normal-normal tiap kan aja penyakit sejuta umat aja Pak. Jenengan hafal gitu. Kemudian yang terakhir adalah KL3. Assalamualaikum. KL3 atau KIGNE itu adalah tempatnya adalah di ini Pak. Ini di mata kaki. Di mata kaki itu belakangnya mata kaki persis 1 cun. Ada yang mengatakan setengah cun, ada yang mengatakan 1 cun. Pokoknya jangan sampai kena tulang gitu aja, Pak. Itu jenengan pakainya setengah cun masuk semua. Kalau jenengan pakai 1 cun, jenengan tubles ke kabeh. Wah, pasien itu pasti sakit-sakit gitu. Makanya amannya adalah 0,5. Berarti setengah cun jenengan masukkan semua. Jadi di belakangnya mata kaki persis. Mata kaki sebelah dalam. Bukan mata kaki sebelah luar. Mata kaki sebelah dalam, setengah cun, atau 1 cun, pokoknya nggak mengenai tulang. Itu gunanya untuk apa? Yang KL3 ini adalah menguatkan ginjal. Supaya kencingnya itu tidak terlalu sering. Istilahnya jangan sampai beser. Kalau apa tuh namanya, kebanyakan ini kan jadi beser, kasihan gitu. Beser dan terkadang kalau seandainya ginjalnya juga kena, akhirnya kan kalau orang diabetes itu pasti kencingnya itu kan ya manis dengan ditandai kok dirubung semut, nah gitu ya, dirubung semut. Nah, makanya kasihan. Maka supaya ginjalnya bagus, supaya tidak beser lagi, maka yang KL3-nya itu harus ditusuk pakai jarum setengah cun masuk semua. Oke. Kalau jenengan sudah masukin semua, paling jenengan main putar kiri kanan simulasi aja. Kalau jenengan pakai mesin simulator itu udah dituncap pakai 4 Hz, udah langsung aja tinggal. Di durasi 25 menit itu pasti akan maksimal. Itu Pak, itu yang untuk apa itu namanya diabetes ya. Jadi kalau saya mempunyai rumus sendiri untuk diabetes itu untuk instannya, untuk instan. Jadi diabetes dalam 15 sampai 20 menit yang diabetesnya itu apa tuh namanya? Dia itu untuk gula darahnya itu tinggi. Nanti bisa 165 gitu. Nanti bisa jadi 159 dalam 15 menit. Kalau saya memakai rumus SP2, SP1, HT8, dan liver 1. Jadi cuma 4 jarum itu aja. Nah, tapi nanti ada metodenya. Meskipun itu cuma 4 jarum, metodenya itu ada. Kan gitu, metodenya ada. Tidak hanya 4 jarum, diulang Pak. Kita tusukkan begitu, enggak metode. Meskipun 4 jarum, tetapi ada metodenya. Bagaimana metodenya? Kalau itu nanti di pelajaran diulang, Master.
Itu yang untuk diabetes, Pak. Jadi diabetes sebenarnya. Untuk instannya diulang, Pak. Gimana, Mas? Diulang yang titik instan. Titik star yang mana, Mas? Instan, titik instan, Ustaz. Oh, yang titik instan itu saya pakai SP1, SP2. Kemudian saya pakai Hurt atau ST8. Kemudian saya juga pakai liver 1. Itu seperti yang saya tunjukkan di video saya ketika saya menurunkan gula darah tinggi, hanya 15 menit saya pakai itu. Nah, untuk yang kemarin ngikut pelatihan di Solo, insya Allah tahu metode dan bagaimana cara pencoblosannya, bagaimana arahan-arahannya kan tahu. Monggo jenengan nanti kalau ini Master, sebagian, cara kan, menentukan udah kena haji atau belum gimana? Simulasinya tadi. halo, gimana Pak? Cara menentukan jarum yang kita masukkan itu sudah kena haji. Itu tadi kita tanya pasien gimana? Kalau sudah kena haji itu tandanya gimana? Oh ya, jadi kalau sudah kena haji, Pak, biasanya pasien itu akan bilang, aduh. Jadi sampai nanti pasien itu ada rasa, aduh, gitu loh. Ada ngomongnya aduh lah. Ketika dia itu bilang aduh itu biasanya itu udah kena haji. Kalau pasien kita tusuk umpamanya diem-diem aja, oh berarti kurang dalam. Aku puntur tuh pokoknya harusnya kena haji. Nah tandanya hajinya itu berarti pasiennya itu sendiri. Tapi kalau pasiennya itu tidak reaksi ataupun pasiennya itu tidak apa tuh namanya tidak ditanya, oh enggak. Istilahnya kan terkadang ada pasien yang ditakoi gitu taunya merasa kuat kan gitu kan. Ditusuk ora popo kan gitu kan. Ada juga seperti itu. Malu, apalagi dia punya ilmu apa, mau ditusuk jarum median gitu ya. Ditusuk jarum meringis kan takut kan gitu ya. Makanya kita taunya gimana? Ya pokoknya cunnya itu, Pak. Jadi pokok kedalaman cunnya itu pokoknya kalau sudah seperti cunnya masuk 0,8 atau 0,5 ya berarti udah gitu aja. Meskipun pasiennya nggak ngaku. Tapi secara mayoritas, secara biasanya itu pasti meskipun namanya manusia pasti merasakan sakit, Pak. Maka ketika ditusukkan, pasti dia akan ada perasaan, aduh, nah itu udah pasti kena. Jangan ditusuk lagi. Udah, aduh, alah biasa ini, masa ini loro dok, malah ditusukkan lagi, ya jangan. Udah kena hajinya kita pasangkan lagi. Mohon maaf, Master. Untuk pertanyaan nanti dulu, nggih, kita selesaikan dulu materinya. Nanti saya kasih waktu untuk tanya jawab. Ya, langsung ya. Jadi ini tadi yang diabetes, karena materi kita adalah 3. Ini sekarang sudah jam 9 masalahnya. Kemudian ya masalah tentang asam urat. Jadi asam urat itu kan juga kebanyakan purin ya. Kita tahu semua kebanyakan purin dan juga banyak juga yang mengeluh tentang seperti ini. Maka seperti halnya tentang kita menangani diabetes, kita sebagai terapis juga harus bisa menangani secara profesional. Jangan sampai apa asam urat, aduh, iya ya caranya ya. Masalahnya terkadang terapis kita itu kan banyak ya, pasien asam urat banyak, nggak sembuh semua. Akhirnya kita ngedon, kan gitu. Praktisi kan juga manusia juga kan gitu. Jadi kalau banyak pasien kemudian kok banyak yang balik lagi nggak sembuh sembuh, kita kan down juga akhirnya. Mental kita juga ini kan harus dibayar, kemudian nggak mari kan ya kita down mental kan gitu ya. Nah, untuk asam urat, jadi saya tidak berbicara tentang herbalnya apa, jenengan lebih pintar, lebih tahu, dan lebih banyak mendengar tentang bagaimana penanganan tentang asam urat. Jadi saya akan cuma menunjukkan titik akupuntur yang sudah saya praktekkan, yang sudah istilahnya terbukti. Jadi pasien saya rata-rata itu setelah kan pasien saya tuh nanti akan ngisi ini Pak, ngisi bagaimana tentang hasil terapinya kan gitu ya. Apakah sembuhnya berapa persen nanti ada. Saya cari di situ. Nah, jadi kebanyakan merasa sembuh nanti meskipun nanti saya juga ngomong sama pasien saya itu, jenengan bisa kontrol ke sini 3 hari sekali. Sebenarnya nggak kontrol nggak apa-apa, dia nggak balik kan nggak apa-apa. Tapi kalau
kalau mau kontrol, kemudian tusuk ulang 2 kali, 3 kali, itu lebih maksimal. Istilahnya apa tuh namanya? Lebih sembuhnya itu betul-betul 100%. Apakah tusukan kita yang pertama itu enggak 100%? Sebenarnya sudah rilis. Sudah rilis. Kita tuh juga bingung, sebagai terapis itu kan bingung. Ketika pasien kita terapi 1, 2 atau 3 jarum sembuh, itu malah nggak percaya. Nggak percaya. Pengennya tuh jarumnya tuh muncul di sini buahnya sampai sini, baru percaya, oh yo sembuh. Padahal enggak. Makanya terkadang kan kita itu juga bingung juga. 1 jarum sembuh, ora percaya. Nah, terus ya, ketika kita tusukkan banyak jarum, ya kita boros sendiri, yang sebenarnya 2 jarum ada udah sembuh kan gitu ya. Makanya ya pinter-pinter jenengan. Sebenarnya ketika 2 jarum sudah rilis, tapi ketika umpamanya tamunya jauh gitu, tamunya jauh-jauh dari Jakarta, terapis ke tempatnya jenengan kan nggak mungkin cuma jenengan kasih 2 jarum meskipun sembuh. Tapi ya kasihan, ya kasih apa lingo dabai, kemudian jenengan kasih apa kayak explore lah supaya dia itu aliran darah bagus kan gitu. Minimal 7 lah, 7 jarum, gen pantas. Main pantas-pantesan orang Jawa kan gitu ya. Yang penting pantas. Gitu. Nah, balik lagi ke asam urat Pak ya. Untuk asam urat itu silakan jenengan ini tusuk di ST36 yang pertama. ST36. Kemudian LI11, Lord Intestine 11, kan? Berarti kemudian spleen 6, SP6, kemudian GB34. Jadi ada 1, 2, 3, 4 titik, 4 titik untuk asam urat. ST36, LI11, SP6, GB34. Kuncinya di GB34 untuk asam urat. Simulasi untuk jarumnya 1 sampai 1,5 Jun. Jenengan kurang dari itu asam uratnya nggak akan sembuh. Nggak akan sembuh. Jenengan mau tusuk wah banyak itu sampai wah tusukannya sampai raketok orangnya itu nggak kelihatan. GB34 jenengan tinggal atau cunnya nggak masuk, nggak akan sembuh. Jadi ST36 jenengan tadi sudah saya tunjukkan ST36 berarti di bawah 3 cun di bawah lutut sebelah kiri. Atau kalau yang kaki kanan berarti sebelah kanan. Kemudian LI11 berarti di ujung siku, lipatan siku. Lipatan siku. LI11 itu juga berguna kalau ada bronkitis asma dan lain sebagainya. Kita ngomongnya di sini untuk asam urat. Salah satunya kan untuk apa tuh namanya menghilangkan panas. Jadi LI11 yang di ujung lengan ini, di ujung lengan. Jadi kalau lengan kita lipat begini Pak ya. Kalau lengan kita lipat, ini kan yang di sebelah luar sini. Ini kan pasti ada lipatan ujung lipatan itu adalah LI11. Tusuk aja di situ pakai 1 cun penuh. Yes. Itu adalah untuk menghilangkan panas. Sudah kita bahwasanya kan kebanyakan itu kan panas, maka kita dinginkan. Kemudian melancarkan persendian. Asam urat itu kan sendi-sendinya kena. Makanya harus dilancarkan pakai apa? LI11. Nusuknya bilateral. Pakainya 1 jarum cun, 1 jarum masuk semua. Jenengan pakai setengah cun tidak akan ngefek. Jadi sebagai akupunturis jenengan nggak usah takut-takut. Nggak usah takut-takut maksudnya gimana? Aduh, ini 1 cun masuk seberapa ya? Dibuatnya jarum 1 cun karena untuk masuk 1 cun itu. Dibuatnya jarum 1,5 cun karena ya untuk masuk 1,5 cun. Jadi jenengan nggak usah takut, sudah ada ukurannya. Cuma kalau sebenarnya kita kehabisan jarum, yang harusnya jarum masuknya setengah cun, kita kehabisan, kita pakai 1 cun, tapi kira-kira masuknya setengah cun, begitu. Jadi bukan berarti, wah asal kita pakai jarum nggak sembuh, nggak sembuh. Makanya masuk 1 cun ya harus masuk 1 cun, pakai 1 cun, masuk 1,5 cun, 1 cun setengah.
Kalau di ambang 1 cum sampai 1 cum setengah itu masih ada toleransi. Biasanya sembuhnya itu pasiennya tuh juga setengah-setengah, setengah-setengah. Biasanya kalau mumet migrain itu kan di apa tuh namanya di TE 17 ini itu tusuk aja Pak, jebret itu pakai 1 cum sembuh migrainnya itu. Satu jarum aja. Ini saya bocorkan aja. Kalau migrain itu pakai di TE 17 bawah telinga, pakai 1 cun masuk jus 1 cun itu akan sembuh dalam hitungan menit. Nah, kemudian SP6, kalau SP6 tadi kan sudah juga di dalam 3 cun ke atas. Itu SP6, kemudian GB34. GB34 berarti dia itu di kaki belakang. Jadi antara lutut sama mata kaki. Lutut sama mata kaki itu di pertengahan persis antara lutut dan mata kaki. Nah, ngitungnya bagaimana? Ngitungnya, cunnya, maksudnya ngitung ukurannya bagaimana? Jenengan bisa kira-kira di pertengahannya mana ya antara kaki lutut sama mata kaki bawah ya. Ini pertengahannya, jenengan kan bingung. Hitung baik Pak, kalau jenengan bingung, berarti dari mata kaki ini ke atas 8 cun. Kalau jenengan dari lutut ke bawah 8 cun. Dari atas 8 cun, dari mata kaki ke atas 8 cun, itu nanti akan ketemu GB34. Nah, GB34 itu adalah bagus untuk rematik. Biasanya orang asam urat itu kan rematikan. Tulang-tulang dan lain sebagainya nyeri-nyeri semua, maka harus dihancurkan dengan GB34. Kaki yang tidak bisa bergerak atau lumpuh ya, bukan lumpuh stroke. Maksudnya bukan lumpuh stroke ya, tapi lumpuh karena kurang tenaga dan lain sebagainya. Itu bisa dirilis dengan GB34. Kemudian radang sendi tapi yang areanya di area kaki ke bawah, kaki dari pinggul ke bawah, itu bisa rilis dengan 34 GB gallbladder. Maka untuk asam urat adalah ST36, LI11, SP6, GB34 adalah titik wajib. Jangan mau eksplor, mau tambah, silakan. Tapi jangan sampai kebablasan. Maksudnya kebablasan itu apa? Overdosis. Oh, akupuntur juga ada overdosisnya. Maksudnya overdosis nanti reaksinya bagaimana? Pasiennya puyeng, pasiennya terkadang, aduh aku kok ngelieng ya, pusing ya. Nah itu berarti tusukannya overdosis. Kok bisa tahu? Karena saya juga pernah begitu. Dulu main akupuntur kan gitu. Ini kan pengalaman semua, kita praktisi semua ya. Jadi kita mainnya pengalaman semua. Teori dalam buku. Teori itu dalam buku, tapi ketika praktek itu yang menentukan. Jenengan menangani asam urat, orang 15, orang 20 dengan keluhan yang sama. Dengan titik, kemudian jenengan sudah tahu, oh titiknya ini, sembuh. Itu akan menjadi kunci rumusin jenengan kiambak. Nah ini, rumus-rumus seperti ini adalah yang sudah saya praktekkan. Maka jenengan kalau mau tambah lagi, wah koyoke mosok ya gur 4 jarum tuh. Wah tamune saka Bandung teko nang Solo gur 4 jarum. Nisen aku tambah ya aja. Tapi jangan banyak-banyak. Ingat, segala sesuatu yang terlalu banyak itu enggak baik. Makan aja kalau terlalu banyak kan enggak baik. Minum terlalu banyak enggak baik. Apalagi akupuntur. Akupuntur tentang kesehatan. Kolesterol sekarang, Pak. Ya, tentang kolesterol. Kalau kolesterol kan kita tahu semua lemak, Pak, ya. Jadi makan gorengan, makan segala macam. Jadi kita semua ini adalah istilahnya itu semua berpotensi terkena kolesterol. Karena apa? Karena kita orang Jawa. Mau Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur senang gorengan semua. Enggak ada. Orang kamu makan gorengan, nggak seneng aku. Nah sekarang karena udah kena penyakit. Dulu makan gorengan sak wajan. Satu baskom habis semua. Ya kena kolesterol.
Ya. Nah, sekarang untuk kolesterol. Kalau kolesterol itu bagaimana ini treatmentnya ya? Bagaimana cara penusukannya di mana saja? Rumusnya di mana saja? Silakan ditusuk di titik ST40. ST40 itu vein long. Ya. Stomach 40. Itu di vein long. Kemudian SP6 lagi. SP6 itu memang bagus ya. Jadi di Sanxiao ini kan di SP6. Kemudian KL7. Nah, KL7 itu fuliu ya. Jadi cuma 3 ini, Dok. Untuk kolesterol itu cuma 3 ini. Oh, jenengan orang kolesterol model bagaimana? Udah tinggi atau enggak? Itu jenengan tusuk itu nanti turun tuh kolesterolnya. Tinggal nanti jarumnya. Nah, gitu. Cuma 3 kan jarumnya harus pas kan. Jangan pakai setengah cun semua. Setengah cun aja jenengan nuncepkennya wedi-wedi. Kucul ramari ya, ramari. Masuknya jeblet gitu. Enggak usah takut-takut. Kalau seandainya dia aduh, berarti kena cine gitu aja. Diulang ST40. ST40 kemudian apa tadi? SP6 kemudian KL7. Nah, KL7 ini yang penting untuk orang kolesterol. Jadi meskipun kita itu punya ini Pak ya, ini tusukan ini, tapi kita harus punya kunci. Kunci yang pertama kali kita tusukkan itu harus menjadi patokan supaya nggak lupa. Wah, kita pengennya kalau apalagi kan terkadang kalau pasien itu kan diantar banyak orang Pak ya ke tempat prakteknya jenengan kan ditonton itu. Wah, jenengan pengennya ketok akeh jarume. Kok koyoke ketok akeh jarume koyoke lebih sangar, lebih jos. Ada orang mari. Makanya jangan ini ditusuk dulu yang terpenting. KL7 masukin dulu 7. Jebret pakai setengah cun masuk semua. KL7 adalah tempatnya 3 cun di atas KL3 tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, tadi KL3 itu kan mata kaki dalam, 3 cun ke atas. Nah, berarti kalau untuk KL7 fuliunya ini adalah naik ya, naik 2 cun ke atas tambah 2 cun ke atas. Itu nanti ketemu KL7. Bagus untuk menguatkan kandung kemih dan ginjal. Kalau SP6 tadi kan sudah nih, SP6. Nah, kalau 40, kalau tadi yang ST40 itu yaitu mengurai sumbatan-sumbatan. Mengurai sumbatan-sumbatan, peredaran darah, kemudian kan kolesterol itu kan karena akhirnya kan karena lemak dan lain sebagainya kan menyumbat. Maka harus dihancurkan dengan ST40. Nah, ST40 juga di mata kaki sini. Nah, jenengan nanti bisa gitu Pak ya, jenengan apa yang saya sampaikan itu nanti monggo jenengan bisa koreksi, bisa jenengan tambahi, bisa jenengan kurangi, ataupun kalau seandainya wah koyoke ini kurang jarume dan lain sebagainya, itu monggo jenengan sebagai praktisi mempunyai teori sendiri, jenengan mempunyai istilahnya metode sendiri, silakan ditambahi atau dikurangi. Tapi jangan sampai kebablasan, jangan sampai overdosis, karena sesuatu yang overdosis adalah tidak baik. Itu guys sementara. Jadi itu untuk titik-titik dan bagaimana kita mengatasi diabetes, asam urat, sama kolesterol. Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan sambung dengan tanya jawab supaya nanti lebih paham ya. Gitu. Kak Ulan silahkan diteruskan. Ya, baik, jazakallahu khairan Mas Romi yang sudah memaparkan materinya ya, Masya Allah luar biasa sekali. Baik, saya buka sesi pertanyaan teman-teman, monggo yang mau bertanya, batas waktu sampai dengan jam 9:30 ya, nanti untuk selanjutnya teman-teman bisa melakukan tanya jawab lewat grup WA insya Allah. Baik, silakan siapa yang mau bertanya? Saya Mbak Bulan mau tanya. Ya, silakan Bunda.
Dari Pemalang. Pak Gunawan. Tadi Ibu siapa tadi? Silakan bertanya. Erisa dari Oh iya. Jogja. Oh, Mbak Erisa. Maaf Mbak Erisa. Silakan Mbak Erisa. Pak Romi mau tanya, itu yang tadi yang pertama pertanyaannya yang lidah pecah itu, lidah yang tadi di paru itu untuk penampakan lidah di paru atau di limpa? Yang pertama itu. Yang kedua, untuk saran herbal bayem tadi, kalau pasien diabetes ada komplikasi dengan asam urat bagaimana? Yang ketiga, maksimal jarum penusukan itu ada berapa ya idealnya untuk sekali terapi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini langsung jawab atau gimana, Kak? Iya, langsung dijawab aja, Master. Ya. Jadi gini, Bu. Jadi untuk diabetes, tadi kan saya sudah sampaikan bahwasanya ada 3, ini Bu ya, ada 3 bagaimana kita itu melihat orang itu terkena diabetes. Jadinya kan biasanya kita kan bingung, maka kita bisa lihat secara lahirnya. Salah satunya ketika dia itu kena paru-paru, maka kan itu sanjiao, rongga atas. Maka bisa dilihat lidahnya suruh melet aja itu, Bu. Jadi pasien suruh melet ketika itu nanti lidahnya itu terbelah-belah. Saya ada gambarnya ada, tapi di laptop ini juga nggak bisa dilihat. Itu berarti dia itu paru-parunya itu kena diabetes, terkenanya di rongga atas dan terkenanya itu di paru-paru. Itu Bu. Jadi bukan lidah dalam tapi lidah yang di luar. Silakan dicek. Kebanyakan kalau seandainya dia itu nanti lidahnya pecah, berarti kan panas itu Bu. Dalam panas, kerongkongan juga panas. Akhirnya lidahnya juga tidak bisa mengkontrol itu, akhirnya kan jadi pecah. Nah, kemudian untuk bayem itu kan sifatnya dingin, Bu. Sifatnya dingin dan itu bagus untuk menurunkan kadar diabetes. Karena kan kita tadi ngomongnya diabetes itu adalah yin panas, maka harus diturunkan dengan sesuatu yang dingin. Nah, kita kan nggak ngomong soal obat-obatan, Bu. Kita nggak ngomong obat-obatan medisin yang kimia, tapi kita ngomongnya kan tentang herbal. Maka yang paling bagus untuk cepat menurunkan diabetes adalah bayem. Bayem di jus, di gelas, diminum 1 hari 3 kali. Mentah ya, dokter ya? Untuk ya. Kemudian untuk cun, jarum itu ada dari setengah cun sampai 5 cun, Bu. 1 cun sampai 5 cun, jadi panjang banget segini ada. Jadi nanti biasanya kalau yang biasa-biasa itu biasanya yang digunakan tuh setengah cun sampai 2 cun setengah, itu sudah panjang gitu. Tapi ya kalau orang di bule-bule itu kan gede-gede, gendut-gendut, belum lagi perutnya juga gede kan gitu ya. Nah, itu kan pakainya itu bisa 3 cun setengah sampai 5 cun. Nah, itu nanti tinggal tentang praktisi itu sendiri. Saya juga pernah mempunyai pasien yang gendut-gendut gitu, perutnya gede gitu, bingung juga, tidak punya jarum yang sepanjang 3 cun setengah, saya juga nggak punya, Bu. Akhirnya saya milih yang harusnya ditusukkan di daerah perut, maka saya harus milih saya ganti dengan titik yang ada di tangan atau yang ada di kaki. Gitu. Kita kan harus mempunyai itu, Bu. Oh ini nggak bisa di sini, oh, berarti korelasi yang ada kita harus di sini. Itu kan meridian kan begitu. Jarumnya maksimal berapa ya kali terapi ya, Mas? Oh, kalau itu tergantung, Bu, tergantung. Kalau yang di pelatihan saya itu saya biasanya 1 jarum, 2 jarum sampai 4 jarum itu sudah rilis, Bu. Tapi kalau kita berbicara tentang TCM, ya kalau TCM itu kan otomatis meridiannya banyak, Bu, maka harus ditusuk 5 jarum, ada yang 10 jarum, ada yang 12 jarum, ada yang 15 jarum, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Karena itu semua ada tuntunannya semua. Yang penting pas untuk meridiannya itu. Tetapi kalau saya pengennya itu yang instant result. Jadi maksudnya itu sembuh, pasien datang, pulang itu sembuh. Maksudnya makanya saya pakai yang instan itu.
Bukan berarti instan sembuh di tempat tok, enggak. Itu sampai rumah juga sembuh. Sampai rumah juga sembuh. Begitu, Bu. Nggih, matur nuwun. J. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, monggo Pak Sri Gunawan. Mau tanya nih, Mbak. Ya, monggo Pak. Untuk penentuan cun itu kan tadi kedalaman cun itu bisa berarti bisa beda-beda ya. Maksudnya dia juga dipengaruhi oleh apa ini kurus gemuknya pasien ya, Master. Ya, untuk cun, jadi begini Pak, cun itu adalah istilahnya itu rumus Pak, ya. Rumus untuk menyembuhkan, kayak obat itu loh Pak. Obat itu kan takarannya sudah ada, Ketika kebablasan minum obatnya itu kebanyakan overdosis, tapi kalau kurang ya nggak sembuh. Mau seberapapun jarum ditusukkan, tapi kalau cunnya tidak kena semua, ya nggak sembuh semua. Jadi kita nggak usah heran melihat orang banyak akupuntur tubuhnya dibanyakin jarum. Kita kan bisa melihat kalau kok nggak sembuh, oh berarti cunnya salah semua. Nah, makanya di dalam buku-buku itu pasti ada di situ berapa cun yang harus kita masukkan. Maka jenengan kalau membaca buku TCM itu biasanya 1 cun, nanti dimasukkan berapa cun, kan gitu ya. Berapa cun? 0,7 atau 0,5 sampai 0,8. Ya berarti di antara situ aja, Pak. Di antara 0,5 sampai 0,8. Jangan 1 cun masuk semua. Itu berarti overdosis nanti jadinya. Sakit. Kan gitu ya. Jadi sakit. Kalau seandainya kurang, berarti juga nggak sembuh. Begitu, Pak. Jadi istilahnya, nah sekarang persoalannya kalau pasiennya itu tidak merasakan, kita udah umpamanya ini 1 cun, di situ di buku tulis 1 cun, tapi pasiennya gemuk, lemaknya banyak, ditusuk 1 cun, bahkan jangankan 1 cun setengah aja mungkin juga nggak ngerasa, nggak apa-apa Pak, kita ngikutin patokan yang ada, karena 1 cun aja kita masukin semua, nggak usah ditambah-tambahin, oh koyoknya kurang, ayolah koyoknya kurang, kalau kita ngomong koyoknya kurang terus itu nanti Pak, kita kan gitu, jadi apa yang ada berarti 1 cun masuk semua, grade, begitu aja selesai. Di tangan, di jari, umpamanya, saya contohkan umpamanya di jari. Jari ini maksimal umpamanya yang ditusuk di sini, ini maksimal 0,5. Ini kan daging, Pak. Ini saya masukin 1 cun aja bisa, 1 cun sampai sini bisa. Tetapi kan di dalam ketentuannya kan maksimal 0,5. Meskipun bisa saya masukin 1 cun. Tapi kalau seandainya tamunya gemuk, tamunya gede, kan tangannya juga gede. Apa harus saya masukin 1 cun? Ya enggak, tetap harus saya masukin setengah cun. Karena apa? Karena meskipun tangannya gede, tetapi kan pasti dia otot dan lain sebagainya itu kan pasti mengikuti, kan begitu. Kan pasti juga mengikuti Pak. Jadi meskipun tangannya gede, anunya gede semuanya, itu pasti dia akan juga ikut naik. Jadi meskipun kita tusukin setengah cun, itu juga pasti kena cinnya. Begitu Pak. Oke, berarti kalau pahanya tebal itu juga tetap ini ya, tetap mengikuti panduan ya Pak? Ngikuti panduan. Makanya ada yang umpamanya maksimal 2,5, 1,5 sampai 2,5. Ya berarti kita pakai 2 cun masukin semua Pak. Meskipun tebal, meskipun gede, meskipun masukin aja segitu. Makanya kalau saya itu main safety, saya pasti kalau umpamanya 2 cun, umpamanya 1 cun sampai 2 cun, berarti saya harus pakai 2 cun, saya masukin nggak sampai habis. Kalau umpamanya 1 cun, saya pasti bilang sama peserta, masukin 0,8. Jangan dimasukin semua, karena overdosis. Overdosisnya maksudnya apa? Pasien sakit, kalau enggak malah puyeng. Karena akupuntur itu kalau kebablasan, Pak, itu pasien pasti mutah-mutah kebanyakan itu. Mumet gitu, akhirnya dia ngeliyeng, kepala ngeliyeng dan pengennya itu mutah-mutah. Ada yang pengen kencing, ada yang mutah-mutah dan lain sebagainya. Reaksinya lain-lain. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih, Master. Oke. Sebentar ya Pak ya. Ini saya bacakan dulu yang dari chat. Pertanyaan Master
Kalau kop kering atau kop api diganti dengan moksa gimana, Master? Bisa nggak? Ya, terima kasih. Untuk kasus diabetes, tadi kan saya sudah ngomong, untuk pankreas itu kan harus bekam kering atau bekam api. Nah, kalau tidak bisa dipakai moksa. Saya tadi lupa, ngapunten, lupa tadi saya. Jadi itu bisa pakai moksa. Jadi di moksa itu sebagai pengganti bekam kering atau bekam api. Tapi lebih efektif kalau bekam api. Jadi dikasih api, bekam jedet. Itu nanti cara bekamnya begini. Cara bekamnya ketika bekam api sudah nemplok, cep, itu nanti agak dijabut begini loh, agak ditek begitu. Jadi tidak makpuk atau kalem-kaleman, oh koyoke mesake, enggak. Memang kita pengennya itu mengaktifkan pankreasnya itu supaya dia itu aktif. Maka ketika cabut, tek, jadi ada getaran, kemudian ada istilahnya itu kayak dia itu supaya kayak kalau orang sakit dadanya sudah mau meninggal kan harus di PCR dok gitu ya. Sama kayak ini pankreas supaya insulin dia bisa sekresi insulinnya bagus. Maka pada waktu di pankreas itu di bekam api kan nuncep banget itu. Jangan langsung dicabut, mesake pasti aduh itu. Itu sedikit kita kasih longgar baru cabut. Wah, itu nanti 3 kali 4 kali begitu nanti pasti yang orang diabetes itu merasakan enak. Intinya jangan dibekam basah gitu aja. Ngoten Kak Wulan. Oh iya, baik, Master. Saya Baik, untuk yang mau bertanya siapa? Yusa. Oh, Pak Yusa Hanafi, monggo Pak Yusa. Ya. Assalamualaikum, Master. Waalaikumsalam. Wah, ini Sohib ini masternya juga ikut nanya ini gimana ini. Waduh. Ya, ini keluhan juga. Saya masih bingung ini. Jadi ada klien itu diabetes. Nah, keluhannya selain diabetes itu dia gatal-gatal dengan gusi bengkak. Nah, pertanyaan saya, apakah itu berhubungan, Master, dari diabetes itu dengan gatal-gatal dan gusinya bengkak? Apakah itu berkesinambungan atau dia memang komplikasi? Terima kasih. Ya, jadi untuk diabetes itu tidak ada hubungannya, Pak. Tidak ada hubungannya dengan gusi, tidak ada hubungannya dengan gigi, tidak ada hubungannya. Maka secara treatmentnya jenengan harus 3 itu. Bagaimana menyembuhkan gigi, bagaimana menyembuhkan gusinya, dan kemudian diabetes. Diabetesnya itu kan karena yang kita bicarakan tadi, Pak, ya, karena ada panas itu. Nah, untuk gigi yang lebih ampuh, jenengan bisa buku modulin jenengan itu Fujian itu ya dengan tusukan maksimal 0,4 dengan paper daily, maksudnya itu tusukan dari bawah ke atas. Itu ampuh ya. Cuma 1 jarum aja itu bisa dibuka lagi. Untuk nanti kalau seandainya gusinya bengkak bagaimana? Gusi bengkak itu sebenarnya ada juga di buku. Jenengan bisa buka lagi itu Pak Yusa. Untuk bukunya bagaimana mentreat sakit gigi biasa, sakit gigi disertai dengan gusi berdarah, sakit gigi disertai dengan gusi bengkak saja tidak berdarah. Itu bisa itu diatasi dengan di buku ada itu. Makanya saya tanyakan maksudnya berkesinambungan enggak itu? Ternyata tidak ya. Berarti yang ditangani 3-3-nya aja. Tidak. Karena kan banyak. Ketika diabetes sembuh tetap sakit gigi. Atau sakit gigi tapi diabetes karena tidak ada kesinambungan, kan? Karena tidak ada kesinambungan. Itu Pak Master, matur nuwun sudah menanyakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum Master. Waalaikumsalam. Dari Pak Aris Malang. Oke, monggo Pak Aris, silakan. Pak Aris. Terima kasih. Saya kebetulan ada pasien itu yang keluarnya ED ya. Ternyata ketika dicek itu DM-nya tinggi. Nah, untuk discuss kasus ini apakah yang kita tangani itu pankreasnya biar normal dulu atau gimana Master? Mohon sarannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Aris dari Malang ya. Itu bisa langsung dua-duanya Pak Aris. Jadi bisa karena diabetes itu kan implikasinya ke ED, Pak.
Kurang nih Pak ya. Maka Iya. dua-duanya itu bisa langsung. Jenengan bisa langsung di treatmentnya di pankreas yang kita bicarakan tadi dengan langsung ditusukkan untuk pengaktifan supaya ED-nya itu sembuh. Kemarin ngikut di Solo nggak Pak? Yang terakhir. Belum Mas. Oh belum ya? Wah, Iya. itu nanti Insya kalau Allah nanti saya omongkan online. di sini saya dimarahi hostnya nanti Pak. Iya. untuk supaya mentreat ejakulasi dini, impoten dan lain sebagainya sudah saya anukan di kemarin. Tapi insya Allah nanti kalau seandainya jenengan WA saya juga saya bales Pak, nggak apa-apa. Bagaimana penusukan yang betul untuk pengaktifan kembali impoten, ejakulasi dini, atau keluhan-keluhan tentang laki-laki yang terkena diabetes atau terkena stroke. Biasanya itu semua sama. Insya Allah. Tapi kalau jenengan nanti yang ditanyakan, silakan jenengan treat dulu diabetesnya. Karena kalau biasanya kalau diabetes sudah sembuh, itu untuk ED-nya itu mentreatnya atau menterapinya itu lebih akan mudah. Gitu Pak. Gitu Pak Aris. Iya, saya dari Pemalang, Mas. Oh, dari Malang ya? Pemalang. Oh, Pemalang. Pemalang iya, kemarin Pemalang, lama ya. itu. Saya kira Malang. Pemalang ya kemarin. Pak Aris sebenarnya tadi untuk bonus yang disampaikan Mas Romi ya, nanti insya Allah akan dibahas di pelatihan online tuh Pak Aris. Monggo saya tunggu di pelatihan online ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Anda Suhanda ya? Anda Suhanda dulu, monggo. Iya, siap saya. Saya nanya bentar ya. Saya dari Bekasi, Mbak ya. Dari Bekasi. Iya, Pak Anda. Ya, saya mau nanya. Pak Anda Suhanda. Oh iya. Iya. Anda Suhanda dari Bekasi. Wah, Bekasi kayaknya kemarin saya di ini Pak, di telepon sama Pak siapa itu mau mengadakan pelatihan juga di Bekasi. Di mana Pak? Ada di mana? Di Bekasi, nggak tahu Bekasinya mana, cuma kalau misalkan ada saya mau ikut gitu, mau ikut open. Ikut aja yang di Solo aja besok itu Pak. Iya. Yang telepon ikut yang online aja Pak Anda, nggak capek. Biar mantap Kak, jadi lebih mendetail gitu biasanya begitu, langsung praktek. Iya betul. Tapi Gini, sama Kak, kok ya. yang online nanti juga mantap. Oke, saya mau nanya Kak ya. Yang tadi Master jelasin ya masalah titik-titik akupuntur itu kalau secara online kan susah juga mencernanya ya. Jadi sambil baca-baca gitu. Adakah bukunya gitu supaya titik-titik ini BLI ini untuk anu-anu gitu. Supaya saya bisa menelah dulu sebelum ikut pelatihan. Itu aja saya Pak. Oh ya. Ya makasih. Ya, langsung jawab Kak ya ini Kak ya. Iya Master, langsung dijawab aja. Terima kasih. Jadi nanti insya Allah nanti yang untuk pelatihan online Pak, nanti akan kita bagikan PDF-nya. Jadi nanti monggo PDF-nya itu bisa jenengan pelajari, bisa jenengan baca-baca. Karena untuk online, karena nanti untuk pelatihan online otomatis saya akan menerangkan apa yang ada di dalam modul saja. Kan beda lagi kalau seandainya offline ya. Kalau offline kita bisa explore. Jadi peserta sana tanya beberapa kasus kita riliskan bersama dengan akupuntur kan gitu. Tapi kalau online kan nggak bisa seperti itu. Jadi online modul saya kasihkan, PDF saya kasihkan, kemudian saya cuma membahas apa yang ada di modul. Tapi insya Allah nanti segera sebelum nanti sebelum pelatihan online-nya nanti kita ini kan Pak kita bagikan gitu Pak. Baik, untuk satu penanya lagi ya Master ya. Monggo Pak Pandawa, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sulis, apa kabar Pak Sulis?
Alhamdulillah. Namanya Pandawa, tapi saya kenalnya Mas Sulis ini, nggak bisa bohong nih. Kemarin mau ke rumah nggak dikasih lokasinya. Ya Pak Sulis, gimana Pak Sulis? Ini mau tanya nih tentang materi ini. Tadi kan dijelaskan apa masing-masing titik itu yang saya tangkap ini masing-masing titik kedalaman jarumnya beda-beda ya Mas Bar. Ya, yang masih saya bingung di sini nih. Misalnya kayak tadi yang apa ya? Ada yang masuk kedalaman 1 cun, ada yang setengah cun. Ada buku panduannya buat apa nusuknya kedalaman jarumnya, karena dari tadi beberapa titik itu beda kedalamannya. Terima kasih, itu aja yang saya tanyakan. Matur nuwun. Jadi untuk tadi yang saya sampaikan itu semua itu kan TCM ya. Tadi semua itu kedalaman adalah 1 cun. Kecuali GB 34 itu 1 cun setengah. Ya. Kemudian yang KL itu hanya masuk 0,5 cun. Itu aja. Jadi untuk ST36, LI11, SP6 itu 1 cun masuknya. Kecuali ya, berarti yang cuma 34 GB 34 itu masuk 1,5. Kemudian yang KL3, KL7 itu masuk 0,5 maksimal. Gitu Pak Sulis. Nanti untuk PDF yang jenengan WA sama saya, nanti insya Allah segera saya kirimkan. Ngoten nggih Pak Sulis nggih? Jazakallah. Ya, matur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Pak. Mau tanya Pak. Halo. Pak Sri Gunawan nggih, monggo Ya. satu aja ya, satu penanya lagi nggih. Pak Sri Gunawan Ya. monggo. Ya, makasih. Ini yang aku langsung tanya yang LI11 tadi lipatan siku bagian luar atau dalam, itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada pasien misalnya lambung, kemudian ada penyerta jantung juga, kemudian ada osteoporosis, itu gimana penanganannya? Apakah tiga-tiganya bisa langsung ditangani terus atau ada prioritas yang mana yang lebih parah? Terima kasih, Master. Untuk LI11 itu di luar Pak. Jadi di sini. Luar. Ya. Kalau yang dalam sini HT3. Ya kan? Heart 3 itu yang dalam. Jadi kalau heart 3 jenengan turunkan 1 cun setengah, kemudian jenengan geser ke luar setengah cun, itu ampuh untuk mengobati umpamanya tenggorokan sakit, tenggorokan basah, ataupun kalau seandainya ada pasien yang kena duri ikan itu loh Pak. Kan biasanya duri ikannya itu masuk ke tenggorokan. Nah itu bagaimana cara mengeluarkannya? Ditusuk di situ. Tadi yang saya sebutkan. HT3 Pak ya? Ya, kalau LI11 berarti large intestine itu di paling luar sini Pak. Jadi luar, tekuk dulu, kemudian yang garis paling luar itu, nah paling pojok itu adalah LI11. Iya Pak. Ya. Nah, LI11 itu bagusnya kan untuk paru-paru, untuk pernafasan Pak. Itu kalau jenengan mau nusuk pakai itu 1 cun. Kemudian supaya memperkuat, biasanya kan, waduh, kok nggak sembuh ya? Jenengan bisa tusukkan di LI10-nya juga. Jadi bawahnya 2 cun. Bawahnya LI11, 2 cun itu adalah LI10. Berarti 2 jarum itu nanti istilahnya nafas terengah-enggah dan lain sebagainya. Nafas pendek. Terus istilahnya soal nafas-nafas yang kurang gitu Pak ya, itu bisa rilis itu dengan 2 jarum. Itu bisa bersamaan Pak ya? Bisa bersamaan. Nah, bisa kemudian bersamaan untuk langsung ya ditusuknya. Tadi komplikasi, tadi yang untuk komplikasi jenengan harus satu-satu Pak, tidak bisa semua. Satu-satu dulu. Karena penyakit itu kan harus dirilis satu-satu, tidak bisa semua.
Jadi jenengan bisa lihat kondisi pasien itu dia parahnya di mana dulu. Itu yang jenengan prioritaskan. Ketika umpamanya ada diabetes, kemudian dia ada asam lambung, kemudian dia sakit gigi, dan kemudian sakit sklerosis, dan lain sebagainya, berarti jenengan paling karena apa? Diabetes. Sembuhkan dulu diabetes. Jangan seperti yang saya katakan tadi, Pak. Gerombolan pokoknya langsung kabet, jangan gitu. Karena tidak akan maksimal, Pak. Tidak akan maksimal. Dan kita harus jujur ke pasien karena ini komplikasi, maka minggu ini saya pengen menerapin jenengan ini dulu. Setelah minggu ini, besok kita terapi ini dan ini. Kemudian terakhir baru nanti kita reposisi tulang, kan begitu, Pak. Jadi ngomong dari awal enak, nanti daripada jenengan langsung blak ini apa? Ini semua bisa, Pak. Ini semua langsung rampung. Nah, jenengan nanti kena nanti. Kita artinya bertahap, Pak ya, misalnya 1 minggu yang beratnya dulu. Ya, sama kayak dokter. Dokter kan juga gitu, Pak. Baru tangan yang lain. Dokter kan juga gitu. Dokter kan suntik apa dulu, sembuh, baru nanti penyakit yang lain. Nggak bisa langsung semua ditusukkan jebret, jadi komplikasi, obatnya tabrakan semua, Pak. Gitu, Pak. Itu ya. bisa dibarengi dengan herbal ya? Bisa. Kalau tadi yang diabetes dan lain sebagainya, jenengan bisa referensi lebih banyak, kan gitu, Pak ya. Karena nanti kalau saya sebutkan referensinya saya belum tentu cocok dengan panjenengan, kan gitu. Jadi jenengan bisa referensi yang lain dan lain sebagainya. Gitu, Pak Sri Gunawan. Iya, terima kasih. Satu lagi, Master.